Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang statistika, yaitu mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Selamat belajar. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Yaitu ada mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama adalah mean. Mean adalah nilai rata-rata dari suatu data. Rumus mean adalah U atau mean sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Dengan U adalah rata-rata hitung mean dan F adalah frekuensi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan tabel ini. Di sini ada nilai dan frekuensi. Nilainya yaitu 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 11, 12 sampai 14, 15 sampai 17, dan 18 sampai 20. Frekuensinya yaitu 3, 4, 6, 10, 7, dan 10. Langkah pertama kita harus menentukan nilai tengahnya, yaitu nilai tengah 3 sampai 5, 4, 6 sampai 8, 7, 9 sampai 11, 10, 12 sampai 14, 13, 15 sampai 17, 16, dan 18 sampai 20, 19. Setelah kita mengetahui nilai tengahnya, sekarang nilai tengahnya dikalikan dengan frekuensinya, yaitu 3 kali 4, 12, 4 kali 7, 28, 6 kali 10, 60, 10 kali 13, 130, 7 kali 16, 112, 10 kali 19, 190. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya, yaitu 12 tambah 28 tambah 60 tambah 130 tambah 112 tambah 190, yaitu 532. Setelah itu kita jumlahkan frekuensinya, 3 tambah 4 tambah 6 tambah 10 tambah 7 tambah 10 adalah 40. Nah, jadi mean atau U sama dengan nilai X kali F dibagi 4 dibagi frekuensi, yaitu 532 dibagi 40 sama dengan 13,3. Yang kedua, median. Median adalah nilai tengah dari sebuah data, nilai yang sudah diurutkan dari nilai yang terkecil. Nah, rumus median yaitu ME sama dengan TB plus dalam kurung setengah N min FK per FME tutup kurung kali P, dengan ME adalah median, TB tepi bawah kelas median, N banyak data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME frekuensi kelas, dan P panjang kelas. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal median. Nah, di sini ada tabel. Perhatikan tabel ini. Yaitu ada nilai 56 sampai 60, 61 sampai 65, 66 sampai 70, 71 sampai 75, dan 76 sampai 80. Dan juga frekuensinya, yaitu ada 5, 6, 12, 10, dan 5.
Langkah pertama adalah kita hitung frekuensinya terlebih dahulu, yaitu 5 tambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 5, yaitu 40. Setelah itu kita tentukan FK-nya, frekuensi kumulatif, yaitu karena di sini tidak ada di atasnya, maka tulis saja 5. Nah, 5 tambah 8, 13. 13 tambah 12, 25. 25 ditambah 10, 35. Dan 35 tambah 5, 40. Jika kita menghitungnya benar, maka di sini akan sama dengan yang sini. Setelah itu, karena sudah ketahuan FK-nya, berarti di sini adalah nilai 1 sampai 5 ada di kelas ini, 6 sampai 13 di kelas ini, 14 sampai 25 di kelas ini, dan 26 sampai 35 di kelas ini, dan 36 sampai 40 di kelas ini. Nah, setelah itu kita cari kelas median, yaitu dengan setengah dikali N, yaitu setengah dikali N, banyak data, yaitu 40 adalah 20. Selanjutnya adalah TB, tepi bawah. Karena N-nya adalah 20, berarti ini termasuk dalam kelas yang ini, karena di kelas ini adalah 14 sampai 25. Jadi termasuk ke kelas yang ini. Nah, tepi bawah adalah yang sebelah sini. Dengan rumus 60. Berarti ini 66 dikurangi 0,5. Kenapa 0,5? Itu adalah rumusnya, yaitu 66 dikurangi 0,5, 65,5. Setelah itu kita mencari FK-nya. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas. Karena kelasnya ada di sini, maka frekuensi kumulatif sebelum kelasnya adalah 13 di atasnya. Ya, 1 di atasnya, yaitu FK sama dengan 13. Lalu FME. FME adalah frekuensi mediannya. Karena kelasnya di sini, berarti frekuensi mediannya atau FME-nya adalah 12. Setelah itu adalah panjang kelas atau P. Kita hitung panjang kelas yang di sini dinilai, yaitu 66, 67, 68, 69, dan 70. Sampai 70 berarti ada 5 kelas. Panjangnya adalah 5. Nah, setelah mengetahui semuanya, kita masuk ke rumus, yaitu ME atau median sama dengan TB plus setengah N min FK per FME dikali P. Dengan tadi TB-nya sudah, yaitu 65,5 plus setengah N-nya adalah tadi 40. N-nya adalah 40, banyak data. Nah, selanjutnya adalah FK-nya. FK-nya tadi adalah 13 per FME. FME-nya adalah 12 dan panjang kelasnya 5. Sama dengan 65,5 plus
tengah kali 40 yaitu 20 min 13 per 12 dikali 5 yaitu 65,5 plus 20 min 13 per dibagi 12 adalah 0,58 kali 5 dengan 65,5 plus 2,9 yaitu 68,4. Jadi median dari data tadi adalah 68,4. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data. Nah, rumus modus yaitu MO atau modus sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Yaitu dengan MO adalah modus, TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi modus dan frekuensi sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi modus dan frekuensi setelahnya. Dan P adalah panjang kelas. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, perhatikan tabel berikut. Di sini ada nilai dan frekuensi, yaitu nilainya 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, dan 50 sampai 59. Dengan frekuensi yaitu 7, 10, 12, 8, dan 5. Nah, langkah yang pertama adalah kita menentukan kelasnya. Karena modus adalah nilai yang paling sering muncul, maka sudah terlihat jelas kelasnya, yaitu nilai dengan frekuensi paling tinggi, yaitu 30 sampai 39 dengan frekuensi 12. Jadi, kita tinggal menentukan TB-nya, yaitu TB sama dengan, atau tepi bawah, karena kelasnya adalah ini, maka TB-nya adalah 30 dikurangi 0,5. Karena TB akan selalu dikurangi 0,5, yaitu 29,5. Dan D1 atau selisih frekuensi modus dan frekuensi sebelumnya, yaitu selisih antara frekuensi modus pada kelas dan frekuensi sebelumnya, yaitu selisih antara 10 dan 12 adalah 2. Dan D2 adalah frekuensi selisih frekuensi modus dan frekuensi setelahnya, yaitu selisih frekuensi modus pada kelas yaitu 12 dengan frekuensi setelahnya yaitu 8 adalah 4. Selanjutnya adalah panjang kelas. Kita hitung dari 30, yaitu 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, yaitu 10. Setelah diketahui semuanya, kita masuk ke rumus, yaitu MO atau modus sama dengan TB plus dalam kurung D1 per D1 plus D2 kurung dikali P, yaitu TB 29,5 ditambah D1 2 per D1 2 plus D2 4 dikali P, yaitu 10, sama dengan 29,5 ditambah 0,33, yaitu hasil dari 2 dibagi 2 plus 4 dikali 10, 29,5 plus 0,33 dikali 10 yaitu 3,3, maka modus adalah 29,5 ditambah 3,3
yaitu 32,8. Nah, dari data ini sudah diketahui modusnya atau nilai yang sering muncul, yaitu 32,8. Keempat adalah kuartil. Kuartil membagi data yang berurutan dari data yang terkecil sampai data terbesar menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kuartil terdiri dari 3 bagian, yaitu Q1, kuartil ke-1 atau kuartil bawah, Q2, kuartil kedua atau median, Q3, kuartil ketiga atau kuartil atas. Untuk menentukan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kuartil KI dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu KI sama dengan TBI plus I per 4N min FKI per FKI kali P, yaitu dengan I adalah Q1, Q2 atau Q3, dan QI adalah kuartil ke I, TBI adalah tepi bawah kelas I, N adalah banyak data, FKI frekuensi kumulatif sebelum kelas ke I, dan FKI adalah frekuensi pada kelas kuartil ke I, serta yang terakhir adalah P atau panjang kelas. Nah, untuk menentukan kelas itu tersendiri, yaitu Q1 dengan rumus 1/4N, Q2 2/4N, Q3 3/4N. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan kuartil ke-1 pada tabel di bawah ini, yaitu dengan nilai 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, dan 60 sampai 64. Dengan frekuensi yaitu 27, 31, 42, 36, dan 24. Langkah pertama kita adalah menjumlahkan frekuensinya, yaitu 27 tambah 31 tambah 42 tambah 36 tambah 24, yaitu 160. Setelah itu kita menentukan FK, frekuensi kumulatif, yaitu karena di atasnya tidak ada, maka di sini ditulis 27. Nah, 27 tambah 31 yaitu 58, 58 ditambah 42, 100, 100 tambah 36, 136, 136 ditambah 24, 160. Jika kita menghitungnya benar, maka hasil FK terakhir akan sama dengan jumlah frekuensinya. Setelah itu, kita menentukan kelasnya. Karena kita mencari Q1, maka rumusnya adalah 1/4 kali N. N adalah banyak data, yaitu di sini banyak data, 160. Jadi, 1 kali 160 dibagi 4 adalah 40. Selanjutnya, kita menentukan TB karena tepi bawah. Karena ini adalah 40, jadi kelasnya terdapat di kelas ini. Karena pada kelas ini adalah data dari 28 sampai 58. Karena di atas adalah 1 sampai 27 dan di bawahnya 59 sampai 100, 101 sampai 136, dan 137 sampai 160. Jadi karena kelasnya terdapat di kelas ini, maka tepi bawahnya adalah 45. 45 dikurangi 0,5, yaitu 44,5. Selanjutnya adalah FKI atau frekuensi kumulatif sebelum kelas, yaitu karena kelasnya ada di sini,
maka FKI-nya adalah 27. Frekuensi kumulatif sebelum kelas. Selanjutnya adalah FKI, frekuensi pada kelas, yaitu 31. Di sini. Selanjutnya adalah panjang kelas. Panjang kelas dihitung dari panjangnya nilai, yaitu 40, 41, 42, 43, 44. Jadi panjang kelas adalah 5. Selanjutnya kita masuk ke rumus, yaitu Q1 sama dengan TB plus dalam kurung 1/4N min FKI per FKI dikali P, yaitu yang sudah diketahui TB-nya adalah 44,5 plus setengah 1/4 dikali N. N-nya adalah 160 min FKI yaitu 27 per FKI yaitu 31 dikali panjang kelas 5 sama dengan 44,5 ditambah 1 kali 160 dibagi 4 yaitu 40 min 27 per 31 dikali 5 yaitu 44,5 plus 0,41 dikali 5 yaitu sama dengan 44,5 plus 0,41 kali 5 2,05, maka adalah 46,55. Jadi kuartil ke-1 dari data ini adalah 46,55. Untuk mencari kuartil kedua dan kuartil ketiga, kita tinggal membedakan pada tentuan kelasnya, yaitu jika kuartil kedua 2/4 dan kuartil ketiga 3/4. Yang kelima adalah desil. Desil membagi data yang berurutan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar menjadi 10 bagian yang sama banyak, sehingga diperoleh 9 pembagi dan setiap pembagi dinamakan desil, yaitu D1, D2, sampai dengan D9. Desil untuk data berkelompok dapat ditentukan dengan rumus berikut, yaitu DI sama dengan TBI plus dalam kurung 1/10N min FKI per FDI dikali P, dengan I adalah 1, 2, 3, sampai 9. DI adalah desil ke I, TBI tepi bawah kelas ke I, N banyak data, FKI frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, FDI frekuensi pada kelas desil ke I, dan P panjang kelas. Sekarang adalah contoh soal. Di bawah ini ada tabel hasil penjualan kelapa sawit di sebuah desa, yaitu dengan data penjualan dalam bentuk ton, 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, dan 35 sampai 39. Dengan frekuensinya 7, 8, 18, 11, 10, dan 6. Tentukan D3 dari tabel berikut. Yaitu langkah yang pertama adalah hitung jumlah frekuensinya. Yaitu 7 tambah 8 tambah 18 tambah 11 tambah 10 tambah 6 adalah 60. Nah, selanjutnya tentukan FK-nya.
Karena di atas tidak ada, maka di sini tulis 7. Lalu 7 ditambah 8, 15. 15 tambah 18. 33. 33 ditambah 11, 44. 44 tambah 10, 54. Dan 54 tambah 6, 60. Jika kita menghitung dengan benar, maka hasil FK terakhir akan sama dengan jumlah frekuensinya. Jadi, nilai 1 sampai 7 dari kelas ini, 8 sampai 15 di kelas ini, 16 sampai 33 di kelas ini, 34 sampai 44 di kelas ini, dan 44 sampai 54 kelas ini, dan 55 sampai 60. Nah, untuk mengetahui kelasnya, yaitu dengan cara D3 sama dengan 3, yaitu I per 10, maka karena kita mencari D3, maka di sini 3 per 10 dikali N atau banyak data, yaitu 60, sama dengan 18. Dan karena sudah diketahui kelasnya yaitu 18, berarti ada di kelas ini yaitu nilai 16 sampai 33. Jadi FK-nya adalah frekuensi sebelum kelas, maka FK, karena kelasnya di sini, maka FK-nya ada 15. FQ-nya adalah frekuensi pada kelas, yaitu 18. Dan TB, tapi bawahnya, karena kelasnya di sini, maka nilai 20 dikurangi 0,5, yaitu 19,5. Lalu panjang kelasnya dihitung dari 20, 21, 23, 24, 25. 21, 20, 21, 22, 23, 24, yaitu 5. Setelah itu kita masuk ke rumus. D3 sama dengan TB I plus I per 10 dikali N min FKI per FDI dikali P, yaitu TB-nya adalah 19,5 plus I, yaitu tadi 3 per 10 kali N jumlah atau banyak data, yaitu 60, min FK-nya yaitu 15, dan FDI-nya adalah 18, dikali panjang kelasnya 5, sama dengan 19,5 ditambah 3 per 10 dikali 60, yaitu 19,5 plus 3 per 10 dikali 60, 18, min 15 per 18 dikali 5, yaitu 19,5 ditambah 0,16 dikali 5 adalah 19,5 plus 0,80 adalah 20,3. Jadi D3 dari data tadi adalah 20,3. Jika ditanyakan D1, D2 atau yang lain, maka kita tinggal mengganti pada I-nya. Yang terakhir adalah persentil. Persentil membagi data yang berurutan menjadi 100 bagian sama banyak. Terdapat 99 persentil, yaitu P1, P2, P3, sampai P99. Rumus persentil adalah P1, PI sama dengan TB plus I per 100N min FK per FPI dikali P.
dengan I adalah 1, 2, 3 sampai 99, TB yaitu tepi bawah kelas persentil ke I atau PI, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas P ke I, FPI yaitu frekuensi kelas persentil ke I, P adalah panjang kelas, dan N adalah banyak data. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada nilai yaitu 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, dan 60 sampai 69. Dan juga ada frekuensinya yaitu 15, 18, 25, 17, 14, dan 11. Seperti biasa kita hitung dulu jumlah frekuensinya, yaitu 15 tambah 18 tambah 25 tambah 17 tambah 14 tambah 11 yaitu 100. Lalu kita cari FK-nya, yaitu 15 tambah 18 adalah 33, 33 tambah 25, 58, 58 tambah 17, 75, 75 tambah 14, 89, dan 89 tambah 11, 100. Lalu kita cari kelasnya, yaitu dengan cara kelas sama dengan I per 100 dikali N, yaitu I-nya tadi adalah I-nya adalah dari soal, yaitu pertanyaan. Pada pertanyaan ini diperintahkan untuk menentukan persentil ke 80. Jadi I-nya yaitu 80. Maka 80 per 100 dikali 100 jumlah data. Maka hasilnya adalah 80. Lalu FK, karena sudah ketahuan 80, maka terdapat pada kelas ini, yaitu dari 75 sampai 89. Jadi FK-nya adalah frekuensi sebelum kelas, yaitu 75. Lalu FQ-nya frekuensi pada kelas, yaitu 89. Dan lalu P, yaitu panjang kelas, kita hitung dari 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19, yaitu panjang kelasnya adalah 10. Lalu TB atau tepi bawah. Karena kelasnya sudah ketahuan tadi, yaitu di sini, maka tepi bawahnya adalah ini, 50. Maka TB-nya adalah 50 dikurangi 0,5, yaitu 49,5. Sekarang kita masuk ke rumus, yaitu P I, karena I-nya adalah 80, maka ditulis P80 sama dengan TB plus I per 100 dikali N min FK per FQ dikali P, yaitu TB-nya adalah tadi 49,5 plus I-nya 80 per 100 dikali N-nya 80 min FK-nya 75
per FQ-nya 14 dikali panjang kelasnya 10, yaitu 49,5 plus 80 min 75 per 14 dikali 10 sama dengan 49,5 plus 80 min 75 dibagi 14 yaitu 0,35 dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 3,5. Maka persentil ke-80 adalah 53. Nah, selesai untuk pembahasan kita pada materi statistika, yaitu mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.